Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik teman-teman, kali ini kita akan mendiskusikan tentang Islam dan filsafat orientasi bangsa atau Islam dan nasionalisme. Sebagai pemantik awal diskusi, saya ingin menyampaikan bahwa di era globalisasi seperti saat ini, di era kontemporer ini, di era post-truth ini, pola pikir dan gaya hidup itu ibarat sebuah pertempuran ide atau gagasan-gagasan yang kerap kali mempertaruhkan identitas ideologi dan tradisi sebuah bangsa. Tidak terkecuali juga Indonesia. Nah, dalam medan peperangannya itu, perangkat yang digunakan tentu tidak berbentuk senjata fisik, karena ini dunia ide, tetapi lebih mengedepankan sebuah metodologi yang abstrak begitu kan, yang oleh karena metodologi abstrak tadi itu, karena pertempuran ide-ide itu, jika tidak disadari, pihak lawan itu akan runtuh oleh anak sejarahnya sendiri. Pada titik ini, warga negara itu bisa menjadi musuh negara itu sendiri kalau itu tidak disadari. Nah, kemudian yang tetap seru untuk dikaji ulang, tetap seru untuk didiskusikan itu ada dua bidang kajian yang sangat relevan hari-hari ini begitu kan, dengan kasus-kasus separatisme di berbagai daerah untuk Indonesia sendiri dan di berbagai negara di dunia internasional. Jadi ada dua bidang kajian yang tentu masih relevan dalam kajian Islam dan ilmu sosial humaniora di ambang milenium ketiga ini, yaitu tentang agama atau religion dan relasinya dengan negara, bangsa atau nation state. Nah, tentu situasi dilematis yang dihadapi oleh kedua entitas tersebut, baik agama maupun negara bangsa tadi itu, tidak bisa hanya dilihat hanya sebatas problem kasuistik ya, tetapi tentu harus kita lihat ke pondasi-pondasi yang paling prinsipil atau alias bersifat paradigmatik. Makanya di depan tadi kita menerjemahkan nasionalisme dengan filsafat orientasi bangsa, itu lebih ke perdebatan paradigmatik. Nah, kenapa demikian? Sebab jika relasi antar keduanya, yakni tentang negara dan agama tadi, gagal dipahami dengan baik dan benar, maka sketsa wajah yang buruk itu akan lahir. Kemudian kita akan melihat tumbuh kembangnya gerakan-gerakan separatis yang sama sekali tidak memiliki kesadaran orientasi kebangsaan yang kuat. Ada laku radikal anarkis yang dapat mengancam kedaulatan negara di setiap lapisan kehidupan masyarakat kita, mulai dari desa bahkan hingga pelosok desa. Kalau kota ya tentu banyak, mudah dibaca, informasinya cepat, tetapi di desa pun ada juga. Disadari atau tidak, ihwal inilah yang sejatinya kalau teman-teman amati itu tengah terjadi di bumi pertiwi Indonesia kita ini. Sebagaimana di beberapa pertemuan di awal, hubungan antara agama dalam hal ini Islam dan negara Indonesia ya merupakan sebentuk relasi yang dialektis, integratif dan inklusif gitu kan, antara kesadaran etik dalam ajaran-ajaran keagamaan dan juga kesepakatan politik dalam nilai-nilai kebangsaan itu sendiri. Jadi upaya untuk mengurai akar konflik melalui kesadaran politik etik begitu, merupakan proses transformatif nilai-nilai ajaran dalam keagamaan gitu kan, menjadi sebentuk seperangkat kesepakatan etika politik, etika sosial dalam masyarakat yang plural dan multikultural seperti Indonesia ini. Nah, dengan demikian sekali lagi ya, beragama dengan bernegara ya, harus dilihat sebagai potret dialogis antara kesadaran etik dan kesepakatan politik. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang nasionalisme begitu kan,
Oke, sebelum itu kita akan berbicara tentang landscape sosiopolitik dulu. Ini dialektika antara agama dan manusia secara umum dalam landscape sosiopolitik itu mengantarkan pada semangat perjuangan yang sama untuk membebaskan jati diri bangsa dari belenggu-belenggu kolonialisme. Jadi bisa dikatakan bahwasanya spirit kebangsaan yang kemudian nanti membentuk satu kesadaran nasionalisme itu biasanya dibentuk oleh spirit atau semangat perjuangan yang sama untuk melepaskan satu wilayah atau satu bangsa dari penjajahan yang dihadapi oleh bangsa tersebut. Nah, pada awalnya nasionalisme itu merupakan spirit perjuangan dari segala macam bentuk penindasan dan penjajahan. Ini menarik. Nah, hal itu tadi itu ditegaskan oleh Chiara Formici, nanti teman-teman bisa baca bukunya, bahwa gagasan nasionalisme merupakan akibat dari fragmentasi kekuasaan teritorial dalam satu wilayah politik perpolitikan tertentu. Nah, pada titik ini sejatinya ajaran keagamaan dari dalam tubuh agama dan spirit orientasi kebangsaan sebuah negara yang berasaskan pada nasionalisme menemukan pijakan sentral paradigmatiknya. Jadi secara umum nilai-nilai ajaran keagamaan itu mengajarkan tentang kebebasan manusia dalam berkehendak, kemudian kebebasan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, di satu sisi dalam konteks kebangsaan bahwasanya satu bangsa dan bangsa yang lain itu tidak boleh saling menundukkan atau saling menjajah dalam kesadaran hak-hak asasi manusia. Nah, pada titik itu agama dan negara itu bisa menemukan paradigmanya bahwasanya nasionalisme itu memiliki spirit religius sekaligus spirit orientasi kebangsaan. Ini perlu disadari. Karena saat-saat ini, hari-hari ini, belakangan ini itu terjadi seolah wacana ini disengajakan bahwasanya negara sedang mencoba menundukkan agama atau kemudian agama sedang seolah menggerogoti negara. Wacana ini dimainkan. Wacana ini diketengahkan agar menjadi perdebatan. Nah, di sini teman-teman sebagai mahasiswa, khususnya di kelas Islam dan ilmu sosial humaniora itu harus bisa mengurai konflik tersebut. Nah, mengidentifikasi terma nasionalisme itu ya harus berangkat dari bentuk dasarnya, yakni nation. Nation sendiri ya, didefinisikan oleh Christoph Jefferlot berarti bahwa orientasi sebuah negara, ya kan, state oriented, di mana nasionalisme secara sederhana merupakan ideologi jati diri bangsa itu sendiri. Jadi dengan nasionalisme ini nanti kita mampu atau ini menjadi pegangan kita untuk mewujudkan orientasi kebangsaan kita yang tertera dalam pembukaan undang-undang itu. Nah, sementara menurut Anthony Smith, ya kan, sebagaimana dinukil oleh Lowell Warrington itu beranggapan bahwa nation adalah sebuah nama populasi manusia yang saling berbagi dalam wilayah sejarah yang sama, mitos yang sama, kalau memang negara itu memiliki mitos begitu kan, memiliki berbagai budaya bahkan konsep ekonomi dan hak-hak hukum untuk semua anggotanya. Itu kan luar biasa. Jadi dalam nasionalisme itu tidak hanya berbicara tentang tujuan yang hendak dicapai, tetapi di dalamnya juga ada hukum, juga ada sejarah yang sama dan segala macam. Nah, adapun secara sederhana barangkali notion atau bangsa ya adalah seperangkat apa ya, ideologi lah, seperangkat ideologi yang berakar pada rasa solidaritas sebuah bangsa. Nah, jadi di sini kita bisa tegaskan bahwasanya nasionalisme atau dengan negara Indonesia dengan Pancasilanya, Pancasila itu ya nasional itu sebagai ideologi bukan sebagai teologi. Jadi kalau agama Islam itu adalah teologi, maka nasionalisme dan Pancasila kita posisikan sebagai ideologi. Jadi ada
dua terminologi yang memiliki muatan berbeda namun saling menguatkan. Jadi jangan dibenturkan antara teologi dan ideologi kebangsaan ini, jangan dibenturkan, tetapi harus didialogkan agar bisa berjalan bersama. Nah, kemudian berbicara mengenai bangsa atau nation dan filsafat orientasinya atau nasionalisme, ya kan, dalam sebuah negara atau state, nation state, kemudian nasionalisme, berarti juga membincang tentang eksistensi manusia di dalamnya sebagai warga negara, kan. Ini berarti kita bisa menegaskan the people are the nation and the state exists as the expression of their national will. Ya, dengan demikian pola baca pertautan antara agama dan nasionalisme sebagai wujud perpolitikan manusia dapat menggunakan model dialektika relasional dan bukan dialektika dikotomi struktural. Artinya apa? Semua terma tersebut yang kita bahas tadi itu akan bisa hadir dengan saling berkait kelindan, saling berhubungan, saling membutuhkan satu sama lain gitu loh. Dengan demikian kita bisa membedakan semuanya, tetapi tentu kita tidak bisa memisahkan hal-hal tersebut dalam kehidupan keagamaan dan kenegaraan kita. Jadi kalau misalnya model dialektika relasional tadi digambarkan, itu ada dengan bentuk segitiga atau mungkin lingkaran yang saling berkait kelindan. Misalnya kalau kita abstraksikan dengan lingkaran, masing-masing lingkaran itu ada religion, ada mankind, ada manusia ya, ada agama, kemudian juga ada nation state, ada negara bangsa yang bisa dihubungkan oleh satu jejaring lingkaran satu sama lain. Nah, jadi orientasi paham keagamaan sebenarnya adalah mengenai kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Ini yang harus diamini, dipahami, dan disadari. Hal inilah yang sejatinya kemudian menjadi makna orisinil dari kata kesejahteraan rakyat itu. Jadi dalam kerangka ini tentu agama tidak hanya berurusan tentang proses ritual peribadatan dan konsep-konsep teologis tentang keyakinan ya, yang sepenuhnya merupakan sikap at-ta'abudi sama al-i'tiqadi misalnya, melainkan juga memberi ruang al-ijtihadi, ada ruang terbuka yang bisa sama-sama diijtihadkan demi kemaslahatan manusia secara keseluruhan dalam konteks negara bangsa, tentu dalam satu negara, termasuk dalam soal bagaimana manusia harus membangun sistem sosial politik dalam berbangsa dan bernegara. Ini kan luar biasa. Sebagaimana yang telah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya itu, ya agama dalam hal ini Islam tentu tidak hanya dimaknai sebagai ajaran tentang ketauhidan semata, tentu tidak. Ternyata karena memang Islam lebih daripada itu kan. Jadi ya setidaknya Islam itu bisa didefinisikan dengan dua tipologi eksistensial ya. Di satu sisi adalah agama atau religion, yakni sebuah sistem kepercayaan dan peribadatan. Dan di sisi yang lain ia adalah sebuah peradaban, civilization. Jadi Islam is not mean just a religion but a civilization, yang mana selalu tumbuh dan berkembang di bawah nuansa dan pengawasan agama Islam itu sendiri. Jadi ketika agama dalam hal ini Islam ya didefinisikan dengan dua tipologi seperti yang telah disebutkan tadi, maka Islam tentu tidak selalu berurusan dengan hal-hal yang sakral, hal-hal yang teosentris. Tetapi juga Islam peduli dengan hal-hal yang plural, multikultural, dan antroposentris. Sehingga pada ranah aplikasinya harus disadari bahwa manusialah dengan segenap dimensi kemanusiaannya ya tentu yang akan memahami agama tersebut sesuai dengan kondisi sosiokulturnya. Dengan demikian, ajaran-ajaran keagamaan yang universal yang tersurat dalam teks-teks keagamaan ya kan, itu bisa berdialektika dengan kehidupan manusia yang plural dan multikultural. Ini mengindikasikan bahwa dimensi agama yang sakral
dapat dipahami oleh manusia secara netral. Nah, salah satu ketentuan dasar yang dibawakan oleh Islam adalah misalnya konsep keadilan. Ya kan, konsep keadilan di sini tentu baik yang bersifat perorangan maupun dalam kehidupan politik. Karena keadilan adalah tuntutan mutlak dalam ajaran agama Islam, gitu kan. Jadi bagi kalangan umat Islam itu harusnya menyadari bahwa agama dan nasionalisme ketika sama-sama mengarah pada perwujudan keadilan atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konteks negara Indonesia, ya agama dan nasionalisme tidak boleh dipertentangkan. Ketika ia memiliki orientasi filosofis yang sama, dalam hal ini keadilan misalnya, ya harus sama-sama berjalan berdampingan untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Ya kan? Bahkan Islam mengajarkan rasa cinta kepada tanah air, ya kan, serta mengikuti atau menginstruksikan bagaimana ketika pemerintah memiliki kebijakan sosiopolitik yang itu positif, tentu harus diikuti, ya kan, selama kebijakan tersebut memiliki konsep keadilan sosial yang bisa diwujudkan. Nah, menciptakan kondisi ideal misalnya untuk tercapainya titik temu antara agama dalam hal ini Islam dengan nasionalisme tentu menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia, ya kan. Jadi beban ini, beban paradigma ini, beban moral ini, ya kan, beban akademik ini harus dipikul oleh semua umat beragama yang ada di Indonesia kalau kita luaskan konsepnya. Ya kan, dalam perspektif Islam misalnya, dasar-dasar untuk hidup bersama dalam masyarakat yang plural secara religius sejak semula itu sudah dibangun dalam landasan normatif dan historisnya sekaligus. Hal ini terjadi misalnya kalau kita tengok ke belakang pada sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, terutama yang terkait langsung dengan deklarasi konstitusi Madinah, ya kan, yang oleh Robert Bellah disebut sebagai deklarasi modern yang muncul sebelum peradaban manusia yang benar-benar modern itu lahir. Itu kan luar biasa. Jadi sebagai agama yang di Indonesia itu pemeluknya mayoritas, pertama kan Islam, kemudian yang kedua ada Kristen, saudara-saudara Kristen. Jadi pemikiran keagamaan atau religious thinking ya harus kita maksimalkan untuk menemukan satu titik temu dalam melihat bagaimana cara kita berbangsa dan bernegara. Jika nasionalisme itu lahir dari kesepakatan bersama antar umat beragama di Indonesia, ya itu harus dijaga. Karena apa? Untuk melahirkan nasionalisme itu tidak mudah. Ada semangat perjuangan yang sama tadi kan, ada rasa kepemilikan bersama terhadap tanah kelahiran gitu kan. Ada spirit dan air mata yang sudah tumpah bagaimana negara ini diperjuangkan. Makanya ketika agama dihadapkan oleh negara atau ada wacana bahwasanya negara sedang berupaya menggerogoti cara masyarakatnya beragama, tentu sampean harus memiliki argumentasi yang kuat bahwasanya agama sebagai teologi, kemudian negara yang di dalamnya ada ideologi itu tidak boleh dipertentangkan, tetapi harus berjalan beriringan. Nah, kalau kita tengok sebentar, teman-teman mungkin sudah sering dengar bahwasanya ketika Nabi berada di Madinah, itu Nabi sebegitu kangennya dengan kota Makkah sebagai tanah kelahirannya kan. Dan itu kalau kita kontekstualkan hari ini, kita bisa menyatakan bahwasanya pernyataan Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku pendiri NU misalnya tentang bahwasanya mencintai negara adalah sebagian dari iman atau hubbul waton minal iman, itu bukan hanya memiliki pijakan historis saja, tetapi sekaligus memiliki spirit humanis dan teologis sekaligus.
Itu kan luar biasa. Baik teman-teman, saya pikir itu dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sambung lain waktu. Wallahu a'lam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.